Shalom Bapak Ibu yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Di hari Minggu ini, walaupun Bapak Ibu saudaraku ada di rumah masing-masing, saya terlalu percaya bahwa Tuhan tetap memberkati saudara dan melindungi Bapak Ibu sekalian. Hari ini judul khotbah saya adalah kamu harus bersukacita, yang terambil dari dalam kitab Filipi 2 ayat 12 hingga ayatnya yang ke-18. Bapak Ibu, kenapa kita harus bersukacita khususnya di situasi yang sulit hari-hari ini? Ada 3 bagian penting yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, yang nomor 1 adalah adanya panggilan Tuhan. Kita bersukacita karena kita mendapat panggilan Tuhan. Kita perhatikan dalam Filipi 2 ayat 12 dan 13. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat, karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah Bapak Ibu, hari ini kita menghadapi sebuah kenyataan yang luar biasa, di mana kita tidak bersama dengan pemimpin rohani kita atau gembala kita. Kita masing-masing di rumah kita, dan kita tidak tahu sampai kapan hal ini akan berlalu dan kita kembali lagi. Tapi yang terpenting adalah apa yang dialami oleh jemaat mula-mula di Filipi pada waktu itu juga Paulus juga menyampaikan dasar yang benar di dalam setiap jemaat untuk bagaimana jemaat itu bisa bertumbuh kuat. Paulus menanamkan pondasi apostolik, pondasi kerasulan di dalam setiap gereja supaya gereja itu bertumbuh dengan prinsip-prinsip kebenaran Allah. Jemaat mulai bertumbuh dalam kedewasaan rohani, dan untuk membawa jemaat itu bisa menghadapi situasi-situasi yang sulit. Dan hari ini kita melihat bahwa benar-benar kita menghadapi situasi yang sulit. Kita sudah terbiasa beribadah dengan ruangan yang besar, dengan musik, dengan penyembahan, dengan liturgi kita masing-masing. Tapi saudara lihat apa yang terjadi dengan peristiwa virus corona ini. Membawa kita kembali kepada apa? Mesbah kita, kembali kepada mendengar suara Tuhan. Nah, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, Paulus betul-betul dikatakan bahwa tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kita selama ini beribadah dengan pemimpin-pemimpin kita. Bapak Ibu, saya perhatikan kadang-kadang dengan pemimpin, ya jujur bahwa dengan pemimpin kita masih sering juga mengeluh, kita masih protes sana sini, kita masih bilang pemimpin kita begini, kita masih ngomongin kejelekan pemimpin kita dan lain dan sebagainya. Hari ini Bapak Ibu, kita diajar untuk apa? Hentikan melihat segala sesuatu dengan pikiran kita kepada pemimpin, kepada orang lain, tapi mulai melihat Kristus Yesus Tuhan yang telah memberikan panggilan itu dalam diri saudara, dan kerjakan panggilan itu. Tidak ada cara lain saudara. Kita mulai melihat dan kerjakan. Kalau berkumpul bersama di rumah-rumah, suami istri mulai jadi imam, mulai menyampaikan pesan Tuhan. Anak-anak berkumpul, berkhotbah bersama-sama. Kita belajar bagaimana prinsip-prinsip kebenaran dalam rumah tangga ini mulai terjadi hari-hari ini di hadapan Tuhan dan juga untuk kepentingan kita bersama. Ini sesuatu yang sangat luar biasa. Jadi mari tetap kerjakan keselamatan. Kenapa? Karena Allah, ayat 13, karena Allah yang mengerjakan di dalam kamu baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Siapa yang kerjakan semua itu dalam diri saudara dan saya? Termasuk pelayanan kita tiap minggu, pelayanan kita hari-hari sebagai full time pengerja, diaken, diakonis dan semuanya, sebagai pegawai bank, sebagai pegawai apa saja di dunia marketplace, bisnis dan sebagainya. Semua kemauan-kemauan yang terbaik dari Tuhan itu adalah dalam kerelaannya Tuhan, pekerjaan dan kerelaannya. Jadi kalau di situasi sulit seperti ini, saya terlalu percaya Tuhan akan mengarahkan kita apa yang harus kita kerjakan. Kalau hari ini kita ada di rumah masing-masing, mari kerjakan. Ada kerelaan Tuhan untuk kita mulai sabar. Kita bertobat dari kesalahan-kesalahan kita selama ini, dari pikiran-pikiran kita, dari banyak hal yang menyangkut dengan hidup kita, dan kita kembali mengerjakan keselamatan yang telah Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Bapak Ibu dengar bahwa di dalam Yesaya 55 ayat 8 dan 9, sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Bapak Ibu, tidak ada cara lain hari ini. Kita kembali kepada panggilan kita. Kita kerjakan bersama-sama. Kita menghidupkan fungsi imam dalam keluarga. Kita sama-sama memberitakan Injil di situasi yang sulit ini
kepada orang-orang terdekat kita, tapi juga kita melayani mereka yang ada di luar. Yang kedua Bapak Ibu, yang kedua adalah miliki hati untuk melakukan panggilan Tuhan. Kenapa saudara dan saya, kamu harus bersuka cita? Karena kita miliki hati yang melakukan panggilan Tuhan. Saudara, tanpa hati yang melayani kita tidak bisa mengerjakan sesuatu yang baik. Kita lanjutkan ya, tadi dari Filipi 2 tadi ya, ayatnya yang ke 14 sampai 16. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan, supaya kamu tidak beraib dan tidak bernoda sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Ingat bahwa Paulus juga sampaikan supaya kita jangan beraib dan bernoda di tengah-tengah angkatan yang jahat dan bengkok hatinya, karena kita adalah anak-anak Allah. Nah, situasi ini Bapak Ibu sangat kita hati-hati supaya jangan kita hidup di dalam segala sesuatu yang tidak berkenan, atau kita bersungut-sungut atau berbantah-bantah. Jadilah tenang supaya kita bisa berdoa. Ini juga firman Tuhan. Situasi yang sulit ini juga Allah bisa berbicara di dalamnya supaya apa? Jangan ada persungutan, jangan sampai kita tidak sabar. Bagaimana kita harus sabar menantikan musim yang Tuhan akan berikan. Corona akan berlalu dan lawatan Tuhan akan terjadi. Tidak akan mempengaruhi segala sesuatu yang menjadi tujuan Allah dalam dirimu ke depan. Jangan saudara berpikir ini akan menghalangi begini, ini akan. Secara sistem ilmu pengetahuan manusia diprediksikan akan mengalami krisis-krisis moneter, krisis ekonomi, politik dan sebagainya akibat dampak ini. Betul saya bilang, tapi saudara tahu, saya mau kasih tahu saudara sekalian bahwa akan ada sesuatu yang namanya kerajaan Allah yang tidak tergoncangkan. Itu kebenaran-kebenaran, itu nilai-nilainya yang muncul dari manusia itu sendiri, dan Tuhan sanggup intervensi untuk membuat semuanya menjadi baik Bapak Ibu. Nah, oleh sebab itu Tuhan juga berbicara kepada saudara dan saya dalam Roma 12 ayat 12. Bersukacitalah di dalam pengharapan, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kita sedang melihat sesuatu yang sulit ini, tapi kembali kita mengucap syukur supaya kita jangan ternoda, kita jangan berdosa, kita jangan membuat segala sesuatu yang di luar kehendak Tuhan. Kita evaluasi bersama-sama, tapi kita juga kuat tetap bersama-sama untuk melangkah di rumah tangga kita masing-masing. Bapak Ibu, yang terakhir, yang ketiga adalah kita miliki kebenaran untuk melayani dan tetap bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena kita punya kebenaran, kita punya keberanian saudaraku, keberanian untuk tetap bersukacita. Nah, ini yang kita lihat di dalam Paulus menegaskan dalam ayat 17 dan 18 dalam Filipi 2 tadi. Tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu dengan kamu sekalian, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Apa yang disampaikan oleh Paulus di akhir khotbah saya ini adalah, mari sama-sama kita punya keberanian untuk bisa memberitakan Injil, bisa berdoa bersama-sama dan terus menceritakan Injil bagi orang lain. Karena apa yang dialami oleh Paulus juga demikian. Paulus bersusah melakukan dengan hatinya, dengan korbannya, dengan semuanya, hanya untuk kepentingan Tuhan, hanya untuk melakukannya. Jadi ketika dia terpisah dengan umatnya atau saudara-saudaranya atau jemaat mula-mula yang dia melayani, dia sampaikan bahwa saya sudah berkorban, saya sudah melakukan sesuatu, sama seperti pemimpin-pemimpin kita, gembala-gembala kita. Hari ini mereka harus siapkan khotbah, mereka harus berkhotbah kepada saudara. Waktu mereka ada dengan saudara, mereka juga berjaga-jaga kepada domba-domba, kepada saudara. Jadi mereka di korbannya itu mereka mencurahkan waktu, tenaga, suka duka mereka. Dalam kesakitan dia tetap pertaruhkan hidup untuk saudara dan saya di jemaat saudara masing-masing. Nah, Paulus juga sama. Jadi Paulus katakan demikian, tetapi sekalipun darahku dicurahkan pada korban dan ibadahmu, ibadah imanmu, dan aku bersukacita bersama dengan kalian bersama-sama. Jadi di dalam sukacita, dalam situasi sulit virus corona ini, antara pemimpin kita dengan jemaat, semua kita bersukacita bersama-sama. Kita bersukacita ini juga bukan fokus kita lihat persoalan virus corona,
Tapi kita lihat bagaimana pergumulan pengorbanan kita bersama pemimpin kita, bersama keluarga kita. Dari awal kita berjalan dengan Tuhan. Itu yang dikatakan. Sukacita itu tidak berpura-pura. Sukacita itu tidak hanya karena sebatas keadaan yang ada. Tapi pengorbanan kita dari awal itu lebih penting. Saudara lihat Paulus bilang begini, dan kamu juga harus bersukacita demikian, dan bersukacitalah dengan aku. Walaupun mereka berjauhan, tapi mereka tetap bersukacita. Ingat pesan saya hari ini, kamu harus bersukacita, dan ini Tuhan berikan kepada kita semua yang mendengarkan pesan Tuhan di mana saja saudara berada, engkau diberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, hamba berdoa saat ini kepada umat Tuhan yang mendengarkan live ini, yang mendengarkan video ini. Tuhan memberkati mereka yang ada di mana saja mereka berada. Kuasa Tuhan menjamah dan memberkati. Hamba berdoa yang sakit Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hibur. Tanda-tanda ini menyertai orang benar, dan engkau ada di mana saja, di negara mana saja. Dengar, engkau ada di rumah, di situ Tuhan hadir dan memberkati keluargamu. Mazmur 128, sesungguhnya diberkati seorang laki-laki yang takut akan Tuhan. Suami-suami diberkati, istri diberkati, anak-anak diberkati. Damai sejahtera Allah turun atasmu. Shalom Elohim turun atasmu, dan engkau tetap bersukacita. Jemaat dengan gembala semua bersukacita karena Tuhan baik. Di dalam nama Yesus Kristus hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin, amin, amin.